Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 agama. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu pernikahan Islam, yang akan disampaikan oleh Aulia Cendiani NPM 10, Ayu Ratnasi NPM 11, Amalia Fitriani NPM 6, dan Aminul Hikmi NPM 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cendiani, NPM 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan Islam. Pengertian pernikahan Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yakni nikahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakohe. Sinonimnya tazawwaja. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Secara bahasa, kata nikah berarti adamu wa tadakul, atau bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adamu wal jam'u, atau bertindih dan berkumpul. Selanjutnya, adapun secara istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata atau lafaz nikah atau tazwij. Kemudian, secara terminologi, para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ratnasi NPM 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun nikah. Yang pertama adalah rukun nikah. Rukun nikah itu ada 4. Yang pertama, adanya calon istri dan calon suami. Jika kita ingin melakukan sebuah pernikahan, maka rukun nikah yang pertama adalah adanya calon suami dan calon istri. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon perempuan. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Dan yang keempat, sigot atau ijab qabul akad nikah. Yang kedua adalah syarat-syarat nikah. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Syarat-syarat ada 2. Yang pertama adalah syarat-syarat calon suami. Syarat-syarat calon suami yang pertama beragama Islam, yang kedua bukan mahram dari calon istri. Maksudnya tidak mempunyai hubungan seperti saudara. Yang ketiga, terang atau jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki. Yang keempat, tidak sedang mempunyai istri keempat. Tidak mempunyai istri 4. Maksudnya si laki-laki tersebut tidak mempunyai istri 4. Kalau si laki-laki itu masih mempunyai istri 3, maka tidak apa-apa menambah lagi 1. Akan tetapi jika istrinya sudah 4, berarti si laki-laki tersebut tidak boleh menikahi wanita lain lagi, karena yang kelima akan dianggap tidak sah. Yang kelima adalah tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Yang keenam, calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Jadi, si laki-laki tersebut ikhlas dari dalam hatinya untuk melakukan pernikahan tadi. Yang selanjutnya, calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram. Syarat yang kedua yaitu syarat-syarat calon istri. Syarat-syarat sebagai calon istri yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah. Jadi kalau seseorang perempuan masih dalam masa iddah, maka dia tidak boleh menikahi laki-laki lain kecuali masa iddahnya itu sudah berakhir. Yang ketiga, bukan mahram calon suami. Yang keempat, terang atau jelas bahwa calon istri itu bukan hunsa. Maksudnya hunsa tidak mempunyai jenis kelamin 2 dan betul-betul perempuan.
Yang kelima, belum pernah dili'an atau sumpah li'an oleh calon suami. Yang keenam, tidak sedang dalam ihram. Yang ketujuh, calon istri rela tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Dan yang terakhir, telah memberikan izin kepada wali untuk menikahkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitriani, NPM 248881006. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tujuan dan hikmah pernikahan. Jadi, pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini, pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia, berkenan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu mawaddah dan warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. QS Ar-Rum ayat 21. Slide selanjutnya yaitu tujuan dari pernikahan. Yang pertama, memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa. Yang kedua, yaitu menghalalkan hubungan kelamin antara suami istri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Yang keempat, membantu dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kasih sayang. Yang kelima, menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menulikmi akan menjelaskan tentang larangan dalam pernikahan. Larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk menikahi antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut larangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah larangan nikah karena pertalian nasab dan kurung keturunan. Yang kedua, larangan nikah karena hubungan musyawarah dalam kurung pertalian kerabat semenda. Yang ketiga adalah larangan nikah karena sesusuan. Yang keempat adalah larangan nikah karena sumpah li'an. Dan yang kelima adalah larangan menikahi wanita yang bersifat sementara. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Dua wanita bersaudara dinikahi dalam waktu yang bersamaan. B. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain. C. Wanita yang sedang dalam masa iddah. D. Wanita yang ditalak 3. E. Wanita yang sedang melakukan ihram. Dan F adalah wanita yang musyrik. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.